San Yunshan dengan cepat menjawab, serikat kultivasi terletak di antara perbatasan negara setan api dan negara setan emas. Tempat itu dipenuhi dengan racun sepanjang tahun, jadi itu sangat tersembunyi. Setelah selesai berbicara, dia ragu-ragu dan kemudian bertanya, Saudara Wang, apakah kamu berencana untuk? Wang Lin tersenyum. Aku tidak memiliki banyak kepercayaan diri dalam melanggar batasan kamu. Namun, aku kira itu tidak akan sulit bagi leluhur itu. San Yunshan menarik napas dalam-dalam, mengambil beberapa langkah ke belakang, dan memberi Wang Lin busur yang dalam. Dia mengangkat kepalanya dan matanya dipenuhi kegembiraan saat dia berkata, Brother Wang, kata-kata tidak bisa berterima kasih atas apa yang telah kamu lakukan untukku. Jika suatu hari aku dapat kembali ke planet Tianyun, aku pasti akan membalas budi. Saudara San, kamu tidak harus seperti ini. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, bahkan jika kamu tidak muncul, aku masih harus melakukan perjalanan serikat kultivasi ini. Leluhur ini telah memprovokasi aku 2 kali, dan jika aku tidak melakukan sesuatu tentang itu, akan ada yang ketiga dan keempat kalinya. Itu tidak akan pernah berakhir. Brother Wang, tidak peduli apa, aku akan mengingat ini. Suara San Yunshan dipenuhi dengan ketulusan. Wang Lin tersenyum ketika dia menggelengkan kepala dan letakkan giok rusak di dalam tasnya. Dia kemudian melambaikan lengan bajunya dan menghilang dari menara dengan San Yunshan. Ketika dia akan meninggalkan suku pemurnian jiwa, Wang Lin dengan santai melambaikan tangan kanannya. Para kultivator persatuan kultivasi yang tersisa ditangkap oleh Wang Lin dan menghilang. Perang di negara setan api berlanjut. Pembantaian terus-menerus menyebabkan sejumlah besar darah mengalir di tanah, sehingga seluruh negara setan api dipenuhi dengan bau darah. Sulit untuk menghindari perhatian dari 7 negara lainnya ketika 2 negara-negara berperang. Terutama pada saat ini, ketika negara setan api dipenuhi dengan pembantaian konstan dan negara setan langit hampir tidak memiliki tentara yang tersisa di negaranya sendiri. Untuk 7 negara yang tersisa, ini adalah kesempatan yang jarang datang dalam puluhan ribu tahun. Pada saat ini di perbatasan negara setan api dan negara setan emas, sebuah meteor melesat melintasi langit dapat dilihat 5.000 km jauhnya dari racun. Cahaya di sekitar meteor menghilang, mengungkapkan Wang Lin ketika dia tiba di luar racun. Dia melambaikan lengan bajunya dan lebih dari 10 kultivator muncul di sebelahnya. Adapun San Yunshan, dia berdiri di sebelah Wang Lin. Dia sangat gelisah dan juga sangat bersemangat. 2 emosi kompleks ini saling terkait, membuatnya agak linglung. Brother San, pegang giok yang kuberikan padamu. Meskipun pembatasan di dalam tidak dapat mematahkan benih surgawi di dalam diri kamu, pada saat krisis, itu dapat menunda efeknya. Dengan itu, Wang Lin melangkah ke racun tebal. Dia punya beberapa spekulasi mengenai benih surgawi. Namun, dia hanya akan dapat mengkonfirmasi mereka setelah dia melihat apa yang disebut leluhur alam surgawi ini. Seorang lelaki tua pendek duduk dalam posisi lotus di dalam menara jauh di dalam racun. 3 wanita duduk berhadapan dengan pria tua ini. Mereka bertiga sangat cantik, dan salah satunya adalah adik San Yunshan, San Ruonan. Untaian gas merah muda keluar dari mulut dan hidung ketiga wanita itu. Gas merah muda ini membentuk fantasi indah yang menari-nari di sekitar lelaki tua itu. Tokoh-tokoh ilusi yang menari-nari di sekitar lelaki tua itu perlahan-lahan berubah menjadi padat. Kemudian mereka tiba-tiba berubah menjadi surgawi yang indah mengenakan pakaian berwarna-warni. Pria tua itu menghirup dan langsung menelan mereka semua. Pria tua pendek ini tiba-tiba membuka matanya saat Wang Lin melangkah ke racun, dan matanya mengeluarkan sinar keemasan. Pada saat matanya terbuka, sosok ilusi di sekitarnya menghilang. 3 wanita itu mengungkapkan ekspresi yang sangat usang dan wajah mereka bahkan menunjukkan tanda-tanda penuaan. Wang Lin melangkah ke racun. Miasma ini sangat tebal, dan ketika dia bergerak di dalamnya, ia mengelilinginya seolah-olah masih hidup. Saat Wang Lin berjalan ke depan, semakin banyak racun yang mengelilinginya, dan ratapan hantu terdengar dari semua arah. Ekspresi Wang Lin dingin ketika dia berkata, untuk mencoba menggunakan mantra jiwa sebelum aku, kamu benar-benar tidak tahu batas kamu. Saat dia berbicara, tangannya membentuk segel dan dia berteriak, Soul Vortex. Suaranya memasuki segel yang dibuatnya dan racun di sekitarnya tiba-tiba mulai bergolak seolah-olah mendidih. Racun mulai berkumpul di hadapan Wang Lin dengan kecepatan sangat cepat. Adegan ini seolah-olah ada pusaran di hadapan Wang Lin yang dengan kejam mengisap semua racun. Dalam hampir sekejap, semua racun yang mengelilingi daerah ini tersedot. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tempat ini terpapar matahari. Sebuah bola racun berukuran kepalan tangan terbentuk di tangan Wang Lin dan melepaskan sejumlah besar helai seperti sutra. Kastil putih bisa terlihat di kejauhan. Ada hampir 100 kultivator mengambang di udara di luar kastil. Mereka semua terkejut ketika mereka menatap dengan bingung pada bola racun di tangan Wang Lin. Ekspresi Wang Lin dingin ketika tatapannya menyapu kerumunan, dan dia segera menghafal semua wajah mereka. Beberapa dari mereka berada dalam kelompok yang masuk dengan Wang Lin, dan beberapa dari mereka tidak terbiasa. Salah satu orang di antara kelompok itu membuat mata Wang Lin sedikit bersinar. Orang ini adalah pria parubaya yang mengenakan warna biru. Saat pria biru itu melihat Wang Lin, dia terkejut.
Dia tanpa sadar menghindari tatapan Wang Lin dan mengungkapkan ekspresi pahit. Dia adalah murid divisi biru sekte nasib surgawi yang datang ke tanah roh iblis dengan Wang Lin. Buka jalan. Suara Wang Lin sangat tenang. Hanya satu kalimat yang menyebabkan semua orang secara tidak sadar tersebar. Tak satu pun dari tingkat kultivasi mereka telah mencapai tahap ascendan. Kultivator tingkat tertinggi di sini hanya di puncak tahap akhir transformasi jiwa. Saat menghadapi seorang kultivator ascendan yang bisa memperbaiki semua racun di sini, mereka semua dengan bijak memilih untuk mundur. Namun, masih ada beberapa orang yang tidak bijaksana yang percaya bahwa mereka mendapat dukungan dari leluhur alam langit yang diproklamirkan sendiri. Salah satu pria muda mengenakan jubah Taois berteriak, "Berani sekali! Kamu siapa? Sebutkan namamu." "Serikat kultivasi aku." Orang ini bahkan belum selesai berbicara ketika tatapan dingin Wang Lin menembus matanya seperti pedang yang tajam. Kata-katanya dipaksa kembali ke mulutnya oleh darah yang dia batuk. Wang Lin mengolah seni pembantaian surgawi dan memiliki hati pembantaian, jadi tatapan ini sebanding dengan serangan nyata. Para penonton semua menghirup udara dingin. Setiap dari mereka semua tersebar bahkan lebih. Bahkan mereka yang tidak menyebar pertama kali semua dengan cepat mundur bahkan jika itu berarti mengambil risiko mengaktifkan pembatasan di dalam tubuh mereka. Jalur lurus dan terbuka menuju kastil terbuka. "Bunuh orang ini!" Suara agung datang dari dalam kastil. Setelah pesanan datang, semua wajah para kultivator menjadi pucat dan mereka semua ragu-ragu. Untungnya, tepat pada saat ini, sesosok hitam tiba-tiba keluar dari kastil dan menyerbu langsung ke Wang Lin. Salah satu kultivator di sekitarnya tiba-tiba berseru, "Pelindung surgawi," sengaja atau jika dia benar-benar terkejut. Ekspresi Wang Lin masih tenang dan dia bahkan tidak melihat pada orang yang menyerbu keluar dari kastil. Dia maju selangkah dan mulai berjalan menuju kastil. Meskipun kecepatannya tidak cepat, itu menyebabkan mata semua orang menyipit. Pada saat ini, di mata para kultivator ini, memandang Wang Lin merasa seperti mereka sedang melihat para tetua sekte mereka sendiri. Aura dan perasaan tenang itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang kultivator biasa. Hanya mereka yang memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu dalam kultivasi mereka sendiri yang dapat memancarkan aura semacam ini. Murid divisi biru memandang Wang Lin dan mengungkapkan ekspresi yang sangat kompleks. Dia telah mendengar beberapa berita tentang Wang Lin dan secara pribadi melihat pertempuran Wang Lin melawan Chen Tao untuk mendapatkan gelar murid sejati. Saat itu, kinerja Wang Lin menarik banyak perhatian orang. Namun, itu hanya perhatian mereka. Bagaimanapun, level kultivasi Wang Lin ini tidak cukup tinggi. Namun, pada saat ini, dia tidak berani meremehkan Wang Lin lagi. Tidak hanya Wang Lin berhasil entah bagaimana mencapai tahap ascendan dalam waktu yang singkat, tetapi yang lebih penting, ketika dia melihat Wang Lin, dia samar-samar bisa merasakan perasaan yang dia dapatkan ketika dia melihat Allseer. Meskipun perasaan ini tidak kuat, itu memang ada. Dia, bagaimanapun, adalah murid dari sekte nasib surgawi dan maha melihat, jadi pengetahuannya baik. Dia secara alami tahu bahwa ini adalah ekspresi Dao. Untuk melepaskan perasaan ini berarti Wang Lin memiliki Dao sendiri. Di dunia kultivasi, mereka yang memiliki Dao sendiri menyimpannya di dalam hati mereka, mendapatkan pencerahan, dan juga dapat melebur dengannya. Orang-orang itu memiliki kualifikasi untuk membangun fondasi di dunia ini. Sebenarnya, semua kultivator memiliki Dao mereka sendiri, tetapi untuk memadatkannya menjadi bentuk tubuh sangat sulit. Dia sebenarnya sudah mencapai level ini. Pria berbaju biru itu merasa sangat sedih. Pada saat ini, dia lupa tentang benih di tubuhnya. Yang terpikirkan olehnya hanyalah perbedaan antara Wang Lin yang biadab dari planet kultivasi setengah sia-sia seperti Susaka yang diejek oleh semua orang dan sekarang, di mana ia adalah seseorang yang memiliki Dao sendiri dan dapat dianggap sebagai Grandmasternya generasi. Saat Wang Lin terus berjalan ke depan, bayangan itu dengan cepat mendekat, dan ketika berada dalam jarak 100 kaki dari Wang Lin, ia menggunakan berbagai mantra. Mantra orang ini terkait dengan binatang buas. Mantra ini berubah menjadi berbagai binatang buas yang membuka rahang mereka untuk melahap Wang Lin. Tanpa domain seorang kultivator ascendan, bahkan jika mereka memiliki kekuatan seorang kultivator ascendan, mereka hanyalah cangkang kosong. Hanya satu pukulan. Wang Lin menunjuk dengan jari ini dan dengan lembut berkata, akan mematahkannya. Kilatan cahaya hitam keluar dari ujung jarinya, berbalik ke dalam untaian gas hitam, dan terbang keluar. Setelah Wang Lin mencapai tahap ascendan, jiwa dan domain asalnya telah menyatu, jadi sekarang ia memiliki energi asal. Dengan mengangkat tangannya, serangannya akan menjadi penggabungan wilayah kekuasaannya dan energi spiritual celestial. Dia juga memiliki Dao sendiri, jadi semua mantranya berisi jejak Dao-nya. The Finger of Death mendekat, membawa Dao Wang Lin bersamanya. Itu menembus berbagai binatang ilusi dan langsung menembus dada pria hitam. Binatang buas hancur, dan pria hitam meninggal. Bukannya dia tidak ingin menghindar, tapi dia adalah seseorang yang memiliki secara paksa mencapai tahap ascendan. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk menghindari mantra seseorang yang benar-benar mencapai tahap ascendan. Siapa kamu? Suara yang sangat bermartabat datang dari dalam kastil.
Bahkan sampai sekarang, Wang Lin belum berhenti sama sekali saat dia berjalan menuju Kastil Putih. Kamu memprovokasi aku 2 kali, dan sekarang aku datang ke sini hari ini, kamu bertanya kepada aku siapa aku, suara Wang Lin sangat tenang. Mustahil untuk mengetahui apakah dia senang atau marah. Namamu Wang, aku tidak ingat menyinggung siapapun yang bernama Wang, ekspresi pria tua pendek itu muram ketika dia duduk di dalam kastil. Dia bisa dengan mudah mengatakan bahwa Wang Lin tidak sederhana. Orang ini benar-benar telah mencapai tahap awal ascendan dan sekarang memiliki dao sendiri. Di antara 3 wanita sebelum pria tua itu, adik perempuan San Yunshan, San Ruonan, dengan lembut berkata, Dia seharusnya Wang Lin. Wang Lin. Pria tua pendek itu terkejut, dan ekspresinya segera menjadi suram. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa kultivator kecil yang dia ingin tangkap dan berubah menjadi pelindung surgawi sekarang akan berada pada tingkat kultivasi ini. Jika dia tahu tentang hal ini pada saat itu, dia tidak akan pernah memprovokasi Wang Lin dengan kepribadiannya. Menyinggung kamu 2 kali. Kamu telah membunuh 2 wali surgawi aku, jadi kami bahkan. Hari ini aku tidak akan menyulitkan kamu, sehingga kamu dapat pergi. Setelah hari ini, jalan kita tidak akan dilintasi. Ketika kata-katanya mencapai 3 wanita di depannya, ketiga wanita itu terkejut. Mereka bertiga memiliki pemahaman yang sangat baik tentang leluhur tua ini. Meskipun tingkat kultivasi orang ini tinggi, ia berpikiran sempit. Sekarang seseorang telah mengetuk pintunya, bukan saja dia tidak menyerang, dia bahkan membiarkan Wang Lin ini pergi. Ini terutama berlaku untuk San Ruonan. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Wang Lin, dia berpikir bahwa tidak peduli seberapa sengitnya dia tidak bisa dibandingkan dengan leluhur tua itu. Harus dikatakan bahwa leluhur adalah seorang celestial. Dia hanya membutuhkan 1 mantra untuk benar-benar menjebak 4 kultivator transformasi jiwa tahap akhir puncak. Belum lagi fakta bahwa leluhur masih memiliki 8 penjaga langit lagi. Dia hanya tidak percaya mereka akan kalah jika semua 8 penjaga surga menyerang sekaligus. Setelah mendengar kata-kata pria tua itu, Wang Lin terus berjalan menuju kastil. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, 2 pelindung surgawi hanyalah 2 batu giok yang rusak. Bagaimana itu bisa membatalkan kejahatan kamu yang menyinggung perasaan aku? Ekspresi pria tua pendek di dalam kastil berubah. Matanya melepaskan sinar cahaya keemasan dan dia dengan muram berkata, betapa orang yang sombong. Kamu hanyalah seorang kultivator ascendan tahap awal, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? 8 wali celestial yang tersisa, memanggil kaisar surgawi dan membunuh orang ini. Setelah dia mengatakan itu, 8 sosok tiba-tiba terbang keluar dari kastil. Di antara mereka ada 8 wanita dan pria. Sosok mereka bergerak seperti kilat dan mereka memberikan tekanan dan aura para kultivator ascendan. Ekspresi Wang Lin tetap sama ketika dia dengan dingin menatap mereka yang ber8. 8 dari mereka tiba-tiba duduk dalam posisi lotus. Posisi mereka duduk menciptakan formasi yang mengandung rasa hukum surgawi. Tangan mereka terus-menerus membentuk segel yang berbeda. Kemudian aura yang dipenuhi dengan energi spiritual surgawi meledak keluar dari tubuh mereka. Aura menyatu bersama dengan cara yang aneh di atas mereka. Itu berubah menjadi hantu di langit yang mengeluarkan semburan energi spiritual celestial. Hantu ini secara bertahap menjadi padat dan tiba-tiba berubah menjadi seorang pria paruh baya. Pria ini mengenakan jubah hijau, memiliki kepala rambut yang tergerai, dan memegang pedang panjang berwarna hijau di tangannya. Aura seperti surga, mungkin menyebar dari hantu ini. Pada saat ini, semua kultivator di sekitarnya berlutut dan dengan hormat berkata, kultivator alam bawah menyambut kaisar surga. Tawa orang tua itu berasal dari dalam kastil. Nada suaranya dipenuhi dengan kesombongan saat dia berteriak, Wang Lin, orang tua ini tidak akan berbohong padamu. Aku berasal dari alam surgawi. Setelah alam surga hancur, aku tiba di sini karena keberuntungan. Semua mantra aku adalah mantra surgawi yang nyata, itu bukan hal yang bisa kamu tolak. Belum terlambat bagi kamu untuk pergi sekarang, tetapi jika kamu benar-benar memprovokasi aku, kamu pasti akan mati. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius ketika ia melihat hantu setengah baya pria yang memegang pedang hijau. Dia mengangkat tangan kanannya dan langit menjadi gelap. Sungai bawah laut turun dan berputar di sekitar Wang Lin, lalu langsung menuju ke hantu pria paruh baya. Pada saat ini, energi spiritual celestial dalam 8 penjaga surgawi meledak seperti badai yang mengamuk. Energi spiritual celestial memasuki hantu melalui segel di tangan mereka. Kemudian keagungan yang tak terbayangkan tiba-tiba menyebar dari pria paruh baya itu. Mata hantu tampak mendapatkan kecerdasan saat dia menatap Wang Lin, lalu dia mengarahkan pedang hijaunya ke Wang Lin. Murid Wang Lin tiba-tiba menyusut. Meskipun tindakan menunjuk pedang tidak memiliki kekuatan serangan, Wang Lin memiliki keinginan untuk mundur. Dia merasa seolah-olah jiwa asalnya akan runtuh jika dia tidak mundur. Perasaan seperti ini sangat kuat, tapi itu bukan sesuatu yang belum pernah dijumpai Wang Lin sebelumnya. Pembalasan ilahi saat itu juga memiliki kekuatan ini. Wang Lin berkultivasi melawan langit dan memiliki hati dao yang sangat kuat. Dia memaksa dirinya untuk tidak mundur, dan tidak hanya itu, dia bahkan mengambil 1 langkah maju.
Namun, dia hanya mengambil setengah langkah ketika 8 penjaga surga membatukan darah dan mata mereka redup. Darah yang mereka batuk mengandung semua energi surgawi dan kehidupan di tubuh mereka. 8 darah penuh ini diserap oleh pria paruh baya. Tiba-tiba, tatapannya ke arah Wang Lin menjadi lebih cerdas. Saat langkah Wang Lin hendak mendarat, dia membuka mulutnya dan berbicara sepatah kata. Kata ini adalah diam, tapi telinga Wang Lin dipenuhi dengan gemuruh yang tak terbayangkan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan memejamkan mata. Kakinya tiba-tiba mendarat. Saat langkahnya mendarat, tubuh 8 penjaga surga bergetar dan mata mereka menjadi gelap gulita. Pada saat yang sama, sungai di bawahnya tersapu. Hantu pria parubaya itu bergetar sebelum hancur. Perasaan menakutkan itu benar-benar menghilang. Serangan ilusi yang sangat kuat, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia mengeluarkan dengusan dingin. Dia mulai bergerak maju sekali lagi dan menyatu dengan sungai neraka. Sungai neraka bergerak seperti naga kuning dan langsung melewati 8 penjaga langit yang duduk di tanah. Saat dia lewat, mayat 8 penjaga surga runtuh. Mereka terperangkap di dalam sungai bawah dan tidak pernah bisa melarikan diri. 8 giok yang pecah terbang keluar dan ditangkap oleh Wang Lin, lalu ia melemparkannya ke dalam tas pegangannya. Raungan kemarahan keluar dari kastil dan seuntai energi spiritual surgawi yang sangat murni meledak. Untaian itu terus mengembun saat melesat ke arah Wang Lin. Sungai bawah tanah di sekitar Wang Lin tiba-tiba bangkit dan membentuk pilar yang bisa menopang langit. Wang Lin berada di dalam sungai bawah ketika untaian energi spiritual celestial memasuki sungai dan menghilang ke dalam. Wang Lin berada di dalam sungai bawah ketika ia dengan lembut berkata, "Aktifkan." Sungai bawah laut tiba-tiba berhamburan dan berubah menjadi pusaran. Itu menyapu daerah itu, menyebabkan kastil putih tiba-tiba runtuh. Suara gemuruh bumi bergema di seluruh negeri. Pria tua pendek itu keluar dan melayang di udara. 3 wanita yang berkultivasi bersamanya juga terbang keluar dan dengan dingin mengawasi dari sela-sela. Pria tua pendek itu tampak sangat cerewet. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang kultivator dan malah terlihat seperti seorang pencuri. Dia dipenuhi amarah ketika dia berteriak pada Wang Lin, "Wang Lin, aku telah menahan banyak kali karena aku tidak ingin menjadi musuhmu, tetapi kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Mengingat sulit bagi para kultivator tingkat rendah untuk mencapai tingkat kultivasi kamu, aku akan meninggalkan kamu jalan hidup. Pergi sekarang, tetapi jika kamu terus membuat aku marah, maka jangan salahkan aku karena telah membunuh kamu dengan kejam." Mata Wang Lin menjadi dingin, tetapi dia tidak berbicara. Sebagai gantinya, dia mengarahkan jarinya ke depan dan jari maut menyerbu ke lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua itu berubah dan kesurupan melintas di matanya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan kemudian tiba-tiba mengeluarkan energi spiritual langit yang tebal. Itu membentuk kabut surgawi yang segera mengelilingi jari kematian. Ada suara mendesis datang dari dalam, dan kemudian mereka benar-benar membatalkan satu sama lain. "Wang Lin, kau memaksaku." Ekspresi pria tua pendek itu muram ketika ia menyentuh tasnya memegang dan mengeluarkan giok biru seukuran kepalan tangan. Pria tua itu membentuk segel dan berteriak, "Benih surgawi!" Giok biru segera bergetar dan mulai bergerak dengan cara yang aneh. Kemudian berubah menjadi benang biru yang tak terhitung jumlahnya dan mengeluarkan dengungan tajam saat benang menyebar seperti ular menari. Saat benang biru muncul, ekspresi para kultivator di sekitarnya menjadi jelek. Mata mereka dipenuhi dengan rasa takut. Melihat benang biru yang tak terhitung jumlahnya, mata Wang Lin dipenuhi dengan cahaya, dan dia perlahan berkata, "Pakan binatang buas." Meskipun sekitarnya kultivator tidak tahu apa yang dibicarakan Wang Lin, ekspresi pria tua pendek itu berubah sekali lagi. Dia berseru, "Kamu tahu." Wang Lin punya perasaan bahwa dia telah melihatnya sebelumnya ketika dia melihat benang biru di dalam San Yunshan. Berpikir tentang hal itu dengan hati-hati, ini jelas umpan binatang buas yang ia temui di alam surgawi ketika ia bekerja sama dengan murid Dalo Sword Sect. Dia tidak menjelaskan ini kepada San Yunshan. Orang tua itu tidak bisa diganggu dengan mengapa Wang Lin mengenali ini. Setelah dia mendapatkan umpan binatang buas, dia masih tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya. Sekarang setelah dia mengeluarkan mereka semua, itu jelas merupakan tindakan putus asa. Biasanya, dengan kultivasi ascendan tahap pertengahan, ia tidak boleh seperti ini. Namun, dia memiliki kesulitan sendiri yang tidak bisa dia bicarakan, jadi dia bertindak seperti ini. "Habiskan dia!" Ketika pria tua pendek itu berteriak, tangannya membentuk segel dan menunjuk ke arah yang tak terhitung jumlahnya. Untaian biru. Ratusan dan ribuan utas biru bergegas menuju Wang Lin. Wang Lin tidak terbiasa dengan adegan ini. Saat itu ia menghadapi pasukan binatang buas memberi makan ratusan dan ribuan kali lebih besar. Saat ini hanya ada 1000, jadi dia sama sekali tidak gugup. Dia menampar tasnya dan memegang bendera jiwa yang normal muncul di tangannya. Sebelum dia datang ke sini, dia sudah memiliki keraguan, jadi dia sudah siap. Dia mengibaskan bendera dan kilin yang dia peroleh di Soul Refining Sect muncul. Meskipun binatang ini hanya jiwa dari kilin, ia masih memiliki beberapa warisan. Sekarang setelah itu muncul, ia mengaum. Tubuhnya bergetar dan kepalanya yang besar tiba-tiba terkunci pada umpan binatang buas yang masuk. Mata kilin tiba-tiba melepaskan semburan cahaya keemasan.
Tatapannya seperti iblis yang telah kelaparan selama puluhan ribu tahun dan akhirnya melihat makanan. Kilin surgawi. Setelah pria tua pendek itu melihat Wang Lin melepaskan kilin, ia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Kemudian dia melihat tatapan kilin dan hatinya bergetar. Semua umpan binatang buas bergetar ketika kilin muncul, seolah-olah mereka baru saja bertemu musuh alami mereka. Mereka semua mengeluarkan serpihan tajam dan tanpa ragu-ragu mereka berbalik untuk melarikan diri. Tidak hanya yang ada di langit, tetapi bahkan para petani di tanah mulai bergetar seolah-olah mereka menanggung banyak rasa sakit. Garis-garis hijau muncul di kepala para kultivator dan terkondensasi menjadi titik-titik di masing-masing kepala mereka. Melihat bahwa umpan binatang buas itu akan segera keluar, kilin mengeluarkan gas yang tidak terlihat dari hidungnya. Gas ini menyebar seperti raungan dan berisi kekuatan misterius di dalamnya. Semua umpan binatang langit di sekitarnya gemetar dan tidak berani melarikan diri lagi. Kilin tiba di sebelah umpan binatang buas dan menghirup mereka semua. Umpan binatang surgawi diubah menjadi energi yang sangat bergizi untuk makhluk surgawi. Adegan ini menyebabkan lelaki tua pendek itu menjadi tercengang. Kilin menjilat bibirnya dan menatap titik-titik hijau di kepala para kultivator. Jelas itu belum memakan isinya. Ekspresi pria tua pendek itu menjadi jelek dan kemudian dia dengan cepat mengeluarkan item lain dari tasnya yang dipegang. Apa yang dia ambil adalah sikat. Tubuh sikat itu sangat jernih, tetapi ujungnya seputih salju seolah-olah tidak pernah menyentuh tinta sebelumnya. Saat dia mengeluarkannya, itu mengeluarkan rasa keagungan. Bahkan Kilin tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan rasa kaget di bawah rasa keagungan ini. Setelah dia mengeluarkannya, dia memberi Wang Lin tatapan ganas dan berteriak, "Bocah nakal Wang Lin, karena kau kenali umpan binatang buas, apakah kamu mengenali ini?" Mata Wang Lin menyipit. Dia tidak berbicara tetapi menampar tasnya untuk dipegang, dan God Slaying War Chariot muncul. Setelah warisannya yang sebenarnya telah diaktifkan, kelemahan aktivasi lambatnya telah hilang. Pria tua pendek itu berteriak, "Bahkan kamu tidak tahu apa ini. Biarkan aku memberitahu kamu, ini adalah sesuatu yang aku bawa kemana-mana di alam surgawi. Aku menggunakannya untuk mencerahkan kultivator tingkat rendah." Orang tua ini benar-benar mempertimbangkan kenyataan bahwa sangat sulit bagi kamu untuk berkultivasi sejauh ini, jadi nyala sekarang. Jika kamu tidak nyala, maka aku akan benar-benar menyerang. Wang Lin menatap pria tua itu dan perlahan berkata, "Kamu tidak perlu terus menyuruhku pergi. Aku telah memperhatikan bahwa meskipun kamu berada di tahap pertengahan ascendan, kamu sama seperti para penjaga surgawi. Tak satu pun dari kamu memiliki energi asal di dalam tubuh kamu." Rahasia terbesar pria tua pendek itu diungkapkan oleh Wang Lin. Merasa sangat marah karena malu, dia melambaikan kuas di tangannya. Kemudian dia batuk dengan mulut penuh darah dan menggambar simbol dengan kuas. Saat simbol muncul, kekuatan yang kuat mulai menyebar dari simbol. Wang Lin mengungkapkan sedikit kejutan untuk pertama kalinya, tetapi segera kejutan itu berubah menjadi kegembiraan. Dia menatap simbol dan kemudian tatapannya beralih ke sikat. Kegembiraan di matanya berubah menjadi kegembiraan yang tak terbayangkan. Wang Lin tidak terbiasa dengan simbol ini. Itu persis sama dengan yang dia temui di jalan di luar gua. Dia telah mempelajari simbol ini berkali-kali dan juga menggambarnya berkali-kali, tetapi mereka tidak menunjukkan kekuatan. Dia tidak pernah bisa mereproduksi kekuatan luar biasa dari simbol 4 langkah, dan dia selalu menyesalinya di dalam hatinya. Namun, pada saat ini, dia melihat simbol itu lagi dari pria tua pendek ini. Meskipun simbol ini hanya satu pukulan, itu adalah simbol nyata dan sangat kuat. Tatapan Wang Lin menyebabkan hati pria tua pendek itu bergetar. Dia tidak terbiasa dengan tatapan ini. Ketika Kilin melihat binatang buas itu memberi makan, itu memiliki pandangan yang sama. Tepat pada saat ini, Wang Lin merilis niat pertempuran paling intens sejak memasuki Demon Spirit Land. Dia menunjuk kereta perang God Slaying War dan berteriak, "Binatang guntur!" Petir dan guntur tiba-tiba muncul di langit dan mendarat langsung di atas kereta. Pada saat yang sama, binatang guntur bertanduk perak muncul di bawah sambaran petir. Saat itu muncul, ia mengaum. Raungannya menyebabkan perubahan di awan dan menyebabkan langit bergemuruh. Seluruh langit segera tertutup petir. Pada saat ini, Kilin juga mulai mengaum. Meskipun aumannya tidak sekuat binatang buas, itu juga tidak lemah. Raungan ini menyebabkan semua titik hijau terguncang keluar dari tubuh kultivator di sekitarnya, dan mereka dimakan oleh Kilin. Tepat setelah itu terjadi, simbol yang ditarik oleh sikat terbang ke arah Wang Lin. Tapi pada saat ini, binatang guntur mengeluarkan raungan dan melangkah maju. Helai petir turun dari langit, menciptakan pemandangan petir yang turun. Serangkaian baut kilat turun dari langit dan mendarat di simbol. Meskipun kekuatan simbol ini hebat, lelaki tua pendek itu sepertinya hanya tahu satu pukulan ini, jadi dia tidak bisa menampilkan kekuatan sebenarnya. Dia hanya bisa menyaksikan simbol itu dilemahkan oleh sambaran petir sampai roboh. Setelah tertegun sesaat, tubuh lelaki tua pendek itu bergetar. Dia takut, dan tanpa ragu-ragu, dia berbalik untuk melarikan diri. Beberapa ratus tahun setelah dia mengalami pertemuan yang beruntung itu, dia berhasil mengendalikan sejumlah besar kultivator.
Namun, karena dia berhati-hati, atau untuk lebih akurat, dia sangat pemalu, dia tidak pernah berani memprovokasi para kultivator ascendan atau orang-orang level iblis pada umumnya. Rasa takutnya bawaan. Dia telah mencapai tahap akhir transformasi jiwa sejak lama, tetapi dia tidak memiliki sedikitpun keberanian untuk mencoba mencapai tahap ascendan. Dia takut mati. Namun, dia secara bertahap lupa tentang kehati-hatian ini setelah dia mengumpulkan 10 penjaga surgawi. Dia mulai bertindak secara pribadi untuk menangkap lebih banyak kultivator untuk bergabung dengan Jade yang rusak. Dia berharap untuk menumbuhkan lebih banyak ahli di tingkat pelindung surgawi. Apa latar belakang Wang Lin yang sial ini? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Sialan, jika aku bisa melarikan diri kali ini, aku pasti akan menghancurkan kepala kultivator dari kota setan kuno yang memberitahuku berita tentang Wang Lin. Ketika orang tua pendek itu melarikan diri, dia mengutuk dalam hatinya. Mata Wang Lin dipenuhi dengan gairah. Bahkan jika dia harus menggunakan semua energi spiritual celestial di tubuhnya, dia tidak akan membiarkan orang tua pendek ini melarikan diri. Matanya benar-benar merah sekarang. Namun, ini bukan merah dari pembantaian tetapi merah dari harta di tangan orang tua itu. Di mata Wang Lin, orang tua itu adalah peti harta karun yang bergerak. Wang Lin sangat bingung, jika orang tua ini memiliki harta sebanyak ini, bagaimana mungkin tidak ada yang mencuri mereka selama bertahun-tahun? Dia tidak tahu bahwa lelaki tua ini selalu pemalu dan berhati-hati. Hanya dalam beberapa dekade terakhir ini dia menjadi lebih berani. Sebelumnya, ketika orang tua itu menangkap kultivator, ia hanya menangkap kultivator dari sekte kecil. Namun, baru-baru ini ia menjadi berani dan mulai menangkap murid sekte besar. Menangkap murid divisi biru Heavenly Fate sekte adalah salah satu penampilannya yang berani. Meskipun pria tua pendek ini berada di pertengahan ascendan, ia mendapatkannya melalui metode khusus. Alhasil, jika ia menemui seorang peladang ascendan tahap awal yang lemah, ia masih bisa menahan miliknya sendiri. Namun, jika dia bertemu seseorang seperti Wang Lin, yang bisa menandingi kultivator ascendan tahap tengah yang nyata, kekuatannya benar-benar tidak signifikan. Selain itu, meskipun dia memiliki harta yang kuat, dia hampir tidak bisa menggunakan sebagian besar dari mereka. Dia hanya bisa menggunakannya pada tingkat permukaan, untuk dapat menampilkan hanya 1% dari kekuatan mereka adalah batasnya. Ketika pria tua pendek itu dengan cepat melarikan diri, dia merasa seperti dia telah kembali ke sebelum dia memiliki pertemuan yang beruntung itu dan masih merupakan tahap akhir kultivator transformasi jiwa yang dikejar oleh para kultivator yang kuat. Hatinya sangat marah dan dia kutuk Wang Lin. Namun, sinar cahaya hitam dengan cepat mendekat dari belakangnya. Pria tua itu dengan cepat menggambar simbol dengan kuas untuk memblokir Mantera. Kemudian dia tanpa ampun mengambil langkah dengan kaki kanannya dan tubuhnya melepaskan semburan api. Ketika api menghilang, dia juga menghilang. Mata Wang Lin menjadi lebih merah. Meskipun keterampilan orang tua itu sangat buruk, dia yakin telah menguasai seni melarikan diri. Dalam waktu setengah jam, orang ini sudah menggunakan 10 mantra yang bahkan membuat Wang Lin terkejut. Ini adalah mantra pelarian ke-11 yang benar-benar berbeda dari 10 mantra terakhir. Wang Lin mencibir dan berteleportasi. Dia menyebarkan perasaan ilahi dan segera menemukan lelaki tua pendek itu yang berjarak 15.000 km. Api menghilang dari tubuh lelaki tua itu dan kemudian dia dengan cepat terbang menjauh. Dia tiba-tiba mengungkapkan ekspresi pahit ketika sosok Wang Lin muncul dari kehampaan di depannya dan menuduhnya. Pria tua itu menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Dia mengepalkan giginya dan kemudian membuang sikat di tangannya. Kuas melayang di udara dan riak muncul di sekitarnya. Sepertinya akan menembus kekosongan dan menghilang. Setelah lelaki tua itu melemparkan sikat, dia dengan cepat membentuk segel. Aura logam muncul dan dengan cepat mengelilingi seluruh tubuhnya. Kemudian dia segera bergegas pergi dari Wang Lin, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat 100 kali lipat. Bocah kecil Wang Lin, kuas langit itu benar-benar milik makhluk surgawi. Jika itu menghilang ke dalam kekosongan, akan sangat sulit bagi kamu untuk menemukannya lagi. Suara pria tua itu perlahan datang dari kejauhan. Ekspresi Wang Lin tetap netral dan tangan kanannya menyentuh tasnya. Memegang pedang surgawi dan bilah setengah bulan terbang keluar. Sosok Suli Guo muncul, dan tanpa Wang Lin memberinya perintah, dia sudah tahu apa yang diinginkan Wang Lin. Dia meraung saat dia melihat pisau hitam dan berteriak, "Little Black, speed! Kecepatan! Aku ingin menangkap sikat itu!" Pisau hitam itu berkedip dan menghilang. Itu membawa Suli Guo langsung ke dalam kekosongan. Wang Lin mengambil langkah dan mengaktifkan mantra teleportasi yang lebih besar untuk mengejar pria tua yang pendek itu. Ketika orang tua itu melarikan diri, dia memperhatikan Wang Lin mengejarnya dan segera mulai menangis. Dia berpikir, apa yang dia inginkan? Aku sudah membuang sikat surgawi aku, kenapa dia tidak melepaskanku? Dia mendeteksi bahwa Wang Lin dengan cepat mendekati dengan akal ilahi. Dia mengepalkan giginya dan mengeluarkan jaring yang bersinar hijau. Orang tua itu bergumam pada dirinya sendiri, dibandingkan dengan sikat jiwa ilahi, kendali aku atas jaring pengambilan surgawi ini bahkan lebih lemah, jadi aku tidak pernah menggunakannya untuk melawan musuh. Aku mohon, Celestial Capture Net, kali ini kamu harus mengenali musuh yang tepat.
Bisa dianggap takdir bahwa aku menemukanmu, kan? Kali ini kamu jangan sampai menjebakku. Dia benar-benar tidak mau menggunakan net capture surgawi ini kecuali itu adalah pilihan terakhirnya. Baginya, jaring ini terlalu aneh. Setelah dia mendapatkannya, dia menggunakannya saat tidak ada orang di sekitar untuk melihat kekuatan apa yang dimilikinya. Dia tidak mengharapkan jaring untuk menjebaknya, dan itu berlangsung selama 3 hari. Setelah itu, dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak mau menyerah, jadi dia mencoba lagi. Ini mengakibatkan dia menjebak dirinya sendiri selama 3 hari lagi. Hanya pada upaya ketiga dia berhasil menjebak sepotong kayu yang dia gunakan untuk percobaan ini. Pria tua itu memasang ekspresi sedih ketika dia memegang Celestial Capture Net. Dia memutuskan untuk tidak berlari lagi dan berdiri diam. Dia tahu betul bahwa dia adalah kultivator ascendan tahap pertengahan yang kosong. Akan terlalu sulit baginya untuk melarikan diri dari Wang Lin yang memiliki dao sendiri dan telah mencapai ascendan sendirian. Hanya masalah waktu sebelum dia ditangkap. Jadi dia memutuskan untuk mengambil risiko kali ini. Jika mood Celestial Capture Net ini baik, itu akan menjebak Wang Lin selama 3 hari. Dengan kepala mulai 3 hari, jika dia ingin lari, Wang Lin tidak akan bisa menangkapnya, apapun yang terjadi. Jika dia memutuskan untuk tidak lari dan menangkap Wang Lin, maka dia mungkin bisa menggunakan beberapa obat suling Wang Lin menjadi wali surgawi yang benar-benar berkualitas rendah seperti apa yang dicatat dalam batu giok. Memikirkan kekuatan wali surgawi berkualitas rendah yang tercatat di batu giok, hati lelaki pendek-pendek itu tergerak. Wali surgawi yang disempurnakannya semuanya rusak dan sama sekali tidak memenuhi persyaratan yang dicatat pada batu giok misterius. Giok menyatakan bahwa peluang untuk menyempurnakan pelindung surgawi dari kultivator transformasi jiwa sangat tipis. Jika itu adalah kultivator ascendan, tingkat keberhasilan akan meningkat sedikit, tetapi masih sangat rendah. Hanya puncak tahap akhir kultivator ascendan dapat membuat tingkat keberhasilan mencapai 1 dari setiap 10.000. Tentu saja, ada kasus khusus. Mereka yang memiliki dao mereka sendiri juga dapat mencapai peluang 1 dari 10.000. Orang tua itu memegang jaring pengambilan langit dengan memikirkan hal ini. Hanya dalam beberapa saat, Wang Lin muncul dari kehampaan di depan lelaki tua itu. Hampir pada saat Wang Lin muncul, lelaki tua itu berteriak dan melempar Celestial Capture Net. Jaring itu tiba-tiba melebar tanpa batas, menjadi langit dan bumi. Wang Lin sudah memperhatikan jala orang tua itu dengan akal ilahi. Mengingat betapa hati-hati Wang Lin, dia diam-diam menganalisis bahwa harta ini tidak sederhana. Setelah orang tua mengambil harta ini, dia bahkan berhenti berlari. Ini menunjukkan betapa yakinnya orang tua itu dalam kekuatan harta ini. Meskipun Wang Lin tidak tahu mengapa orang tua itu tidak mengambil harta itu sebelumnya, kewaspadaannya meningkat. Saat dia muncul, dia menyiapkan mantra teleportasi yang tak terhitung jumlahnya di bawah kakinya. Hanya dengan berpikir, dia bisa menembus apa saja dan memaksa keluar dari sini. Celestial Capture Net menyatu dengan dunia. Ada sinar cahaya hijau dari langit dan pada saat yang sama sinar cahaya hijau datang dari bumi. 2 sinar lampu hijau tiba-tiba terisi dan saling mendekat. Jebak dia! Jebak dia! Jebak dia! Lelaki tua pendek itu sepertinya sudah gila ketika dia menatap lampu hijau. Dia berubah dari bergumam ke dirinya sendiri menjadi raungan yang panik. Jebak dia! Itu pasti menjebaknya! Wajah lelaki tua itu memerah, tinjunya mengepal, dan urat-urat di wajahnya membengkak. Wang Lin mendengus dingin. Lampu hijau ini terlalu aneh, dia bahkan tidak bisa menembusnya dengan akal ilahi. Dengan betapa berhati-hatinya Wang Lin, dia segera mulai mengaktifkan mantra teleportasi yang lebih besar untuk melarikan diri dari lampu hijau ini. Namun, pada saat ini, lampu hijau tiba-tiba mempercepat dan mulai berkontraksi dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Hanya saja, targetnya bukan Wang Lin tapi pria tua pendek yang hampir gila itu. Wajah orang tua itu sangat pucat. Dia dengan cepat mundur dan berulang kali bergumam, "Jangan ikat aku. Jangan mengikat aku. Jangan mengikat aku mengeluarkan kamu semua di sana, kamu tidak dapat mengikat aku, kamu tidak dapat mengikat aku. Ah! Aku mohon, Celestial Capture Net, tinggalkan aku jalan untuk bertahan hidup." Sementara Wang Lin kaget, lampu hijau menyala dan mengelilingi orang tua itu. Tubuh lelaki tua itu ditutupi api ketika ia berusaha melarikan diri, tetapi begitu api itu muncul, mereka segera menghilang. Pria tua itu mengungkapkan ekspresi sedih dan berteriak, "Kamu tidak tahu berterima kasih. Kamu hanya mengikat aku dan tidak pernah mengikat musuh." Cahaya keemasan meledak dari orang tua itu tetapi segera menghilang. "Pemilik asli kamu harus mati karena kamu." Hati orang tua itu bahkan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lagi. Dia terus mengaktifkan mantra, tetapi bahkan setelah dia mengaktifkan lebih dari 10 mantra pelarian yang berbeda, semuanya gagal. Dia hanya bisa menyaksikan lampu hijau mengelilinginya sepenuhnya. Lampu hijau menghilang dan berubah menjadi Celestial Capture Net yang sedikit bersinar. Pria tua pendek itu benar-benar diikat ke titik di mana dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari. Kemudian dia dikirim ke Wang Lin.
Wang Lin telah bertarung dengan banyak musuh dalam hidupnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dalam lebih dari 700 tahun dia melihat musuhnya terjebak oleh harta mereka sendiri dan dikirim dengan benar kepadanya. Wang Lin percaya bahwa bahkan jika 7.000 tahun berlalu, akan sangat sulit untuk menemukan adegan yang sama. Bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi terkejut setelah melihat ini. Ini jelas menunjukkan betapa terkejutnya dia. Ini, Wang Lin tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tetapi pada saat yang sama, ketakutannya terhadap Net Capture Celestial langsung mencapai tingkat yang luar biasa. Dia secara pribadi melihat lelaki tua itu menggunakan banyak mantra pelarian, dan semuanya gagal di bawah kekuatan jaring penangkapan surgawi. Orang tua yang diikat oleh Celestial Capture Net dan dikirim ke Wang Lin merasa dianiaya ketika melihat Wang Lin, dan dia dengan marah berteriak, belum pernah melihat seseorang yang menyerahkan diri. Harta orang tua ini gagal, lalu kenapa? Bahkan dengan temperamen Wang Lin, dia tidak bisa menahan senyum setelah mendengar ini. Senyum semacam ini sangat langka untuk Wang Lin. Pria tua pendek itu mendengus. Pada saat ini, dia berhenti peduli. Temperamennya yang pemalu ditekan tanpa henti. Dia berpikir bahwa dia adalah kultivator yang paling banyak dirugikan di dunia kultivasi. Dia jelas memiliki pertemuan yang beruntung yang akan membuat orang iri, tetapi pada akhirnya, dia dihancurkan oleh harta yang dia dapatkan selama pertemuan yang beruntung itu. HMPH, orang tua ini tidak beruntung kali ini. Jika kamu ingin membunuh aku dan apa yang tidak, lakukan saja. Meskipun lelaki tua itu mengatakan ini, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi gugup. Wang Lin menarik senyumnya dan kembali ke ketidakpedulian aslinya. Kemudian dia meraih pria tua itu dan menghilang. Kembali ke kastil, sebagian besar kultivator mengambil kesempatan untuk melarikan diri ketika Wang Lin mengejar orang tua itu. Tanpa biji surgawi, mereka segera mendapatkan kembali kebebasan mereka. Namun, ada beberapa yang tidak pergi. San Ruonan adalah salah satunya. Dia menatap langit dengan ekspresi kompleks di matanya, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tubuh Wang Lin muncul dari kehampaan dan dengan dingin menatap orang-orang yang tersisa. Hanya ada beberapa orang yang tersisa. Ketika mereka melihat Wang Lin, mereka semua dengan hormat menggenggam tangan mereka pada Wang Lin dan terus-menerus mengucapkan terima kasih. Semua kecuali San Ruonan, yang bertingkah seperti dia tidak melihat Wang Lin sama sekali dan terus menatap ke arah langit linglung. Wang Lin menggenggam tangannya pada para petani yang pergi sebagai isyarat dan kemudian tangan kirinya meraih. Dia meraih San Ruonan dan terbang ke kejauhan. Kultivator yang tersisa menunggu Wang Lin untuk mengucapkan terima kasih. Setelah melihat Wang Lin pergi, mereka merasa seperti beberapa tahun terakhir semuanya adalah mimpi. Mereka mengucapkan selamat tinggal dan kemudian berpencar. Biarkan aku pergi. Apa hak kamu untuk menangkap aku? Setelah San Ruonan ditangkap oleh Wang Lin, ia segera menjadi sadar dan mulai berjuang. Diam! Suara Wang Lin mendarat di tubuh San Ruonan seperti angin dingin, dan segera membuatnya diam. Namun, dia segera mencibir. Aku tahu mengapa kamu ingin menangkapku. Kamu ingin menggunakan aku sebagai tungku kultivasi kamu? Baik, lakukan apa yang kamu mau padaku, tapi biarkan aku pergi. Saat Wang Lin terbang, dia berbalik dan melihat ke arah wanita itu. Matanya dipenuhi dengan kekejaman dan dia memandangnya seolah-olah dia melihat mayat. Dia perlahan berkata, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi tani kultivasi aku. Kecepatan Wang Lin sangat cepat. Dengan satu langkah, dia sudah bergerak beberapa puluh ribu kilometer jauhnya. San Yunshan dengan cemas berdiri di sana dengan lebih dari 10 kultivator runtuh di tanah di dekatnya. Dia merasa sangat terganggu ketika matanya menyipit dan seberkas cahaya datang dari kejauhan dan berubah menjadi Wang Lin. Wang Lin memegang pria dan wanita di tangannya. Tatapan San Yunshan pertama kali jatuh pada sosok wanita yang dikenalnya. Ruonan. Mata San Yunshan dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi segera diganti dengan ekspresi yang kompleks. Dia mengalihkan pandangannya darinya dan kali ini memandang tangan kanan Wang Lin. Leluhur. Meskipun San Yunshan secara mental siap, dia masih terkejut setelah melihat ini. Wang Lin mendarat dan melambaikan tangan kirinya. San Ruonan terlempar ke arah San Yunshan. Lalu tangan kirinya meraih kekosongan dan binatang kilin bergegas mendekat. Saat binatang itu muncul, semua garis hijau pada kultivator di tanah dan San Yunshan mulai bergetar. Kemudian mereka berubah menjadi titik-titik dan dimakan oleh kilin. Binatang ini tampaknya sangat bahagia. Itu mengaum sebelum berubah menjadi pecahan jiwa dan diambil oleh Wang Lin. Saudara San, batasannya telah dihapus dan adik perempuanmu telah diselamatkan. Adapun paman bela diri kamu, kamu harus menemukannya sendiri. Adapun yang ada di dalam sekte pemurnian jiwa aku akan membebaskannya. Selamat tinggal. Dengan itu, Wang Lin meraih pria tua pendek yang mengaku berasal dari alam surgawi dan kemudian berteleportasi. Dia terlalu malas untuk memperhatikan perselisihan antara dua saudara kandung ini. Figur Wang Lin muncul di dalam menara di Soul Refining Tree B. Dia dengan santai melemparkan pria tua pendek itu ke tanah dan dia duduk dalam posisi lotus. Matanya bersinar seperti obor saat dia menyentuh tasnya yang memegang dan 3 sinar energi pedang terbang keluar. Ujung pedang melepaskan aura yang kuat dan dingin, dan dia menekannya pada kulit lelaki tua itu.
Ketiga pedang itu adalah Zishu, Moyang, dan Haiju. Setelah disempurnakan oleh Wang Lin, energi pedang dari tiga pedang bergabung bersama. Perpaduan penguasaan tiga pedang menyelesaikan aktivasi tiga pedang. Ini adalah formasi Triple Talent Sword Saint Ling Tianho. Aku tidak tahu apakah kamu pernah mendengarnya. Suara Wang Lin tenang, tetapi ketika itu mendarat di telinga pria tua pendek itu membuatnya gemetar. Matanya yang kecil dengan cepat menoleh untuk melihat ketiga pedang yang berharga itu. Wang Lin perlahan berkata, setelah Celestial Capture Net kamu melepaskan kamu, jika kamu melakukan gerakan apapun, aku akan memberitahu kamu misteri dari formasi tiga bakat pedang. Dia menemukan nama formasi Triple Talent Sword ketika dia jiwa mencari jiwa Haiju. Pedang 12 pedang dibagi menjadi 3 kelompok. Jika semua 12 pedang diaktifkan, itu akan menjadi formasi pedang Heaven Slaying 12 yang sangat dibanggakan oleh pedang Saint Ling. Sekarang katakan padaku apa identitasmu, pria tua ini. Suaranya mengandung energi jahat ketika dia berkata, jika kamu tidak berbicara, aku akan menggunakan mantra pencarian jiwa. Maka aku akan memperbaiki jiwa kamu menjadi fragmen jiwa sehingga kamu tidak akan pernah bisa memasuki siklus reinkarnasi. Tubuh lelaki tua pendek itu bergetar, tetapi matanya masih melotot ketika dia berkata, aku seorang surgawi. Kamu masih berani untuk tidak menghormati aku? Tidak menunggu orang tua itu selesai berbicara, Wang Lin mengerutkan kening dan dengan dingin menatapnya. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan cahaya hantu muncul di genggamannya. Dia tidak lagi peduli dengan omong kosong pria tua itu. Dengan mantra pencarian jiwa di tangannya, dia menekannya ke kepala pria tua itu. Orang tua itu menjerit, tetapi dia tidak berdaya, dan karena tubuhnya diikat oleh Celestial Capture Net, dia tidak bisa mengelak. Matanya dipenuhi ketakutan ketika dia dengan cepat berteriak, aku akan bicara. Aku akan bicara. Wang Lin tidak berhenti, dan tepat ketika dia akan menekan dengan tangan kanannya, ekspresinya sedikit berubah dan dia menghentikan tangannya. Di luar menara, sebuah lorong tiba-tiba diiris terbuka di dalam awan hitam di atas Soul Refining 3B, dan suara nyanyian pedang menembus langit. Pisau hitam bergerak secepat kilat dan ditutup di menara dalam sekejap. Suli Guo ada di dalam pisau hitam dan memegang sikat di tangannya. Dia segera memasuki menara, mengungkapkan ekspresi untuk menyenangkan, dan dengan cepat berkata, Tuan, Su kecil telah menangkap harta karun untuk kamu, tetapi aku mati lelah. Guru, kamu tidak tahu seberapa cepat harta ini berlari. Tidak buruk? Wang Lin mengangguk dan mengulurkan tangan kanannya. Ketika sikat terbang ke tangannya, dia segera merasakan energi spiritual surgawi berputar di dalam sikat. Ada juga tekanan kuat yang terkandung di dalam sikat. Setelah mendengar pujian Wang Lin, Suli Guo menyeringai. Setelah pengkhianatannya gagal, dia mencari kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak jasa. Kali ini dia akhirnya mendapat kesempatan. Wang Lin mengabaikan Suli Guo dan pedang setengah bulan. Dia memegang sikat dan perlahan-lahan menutup matanya. Kemudian dia mengaktifkan energi spiritual celestial di dalam tubuhnya dan perlahan memasuki kuas. Pada saat ini, cahaya keemasan muncul di ujung kuas. Cahaya keemasan menjadi lebih terang dan lebih terang ketika energi spiritual celestial Wang Lin memasukinya. Pada akhirnya, cahaya menerangi seluruh menara. Dari kejauhan, sepertinya menara mengeluarkan aliran emas. Pada saat ini, semua anggota suku dari suku pemurnian jiwa menunjukkan kesalehan mereka dengan berlutut dan membungkuk ke arah menara. Mata orang tua yang ditangkap oleh Celestial Capture Net tidak bisa membantu tetapi menyusut ketika dia melihat cahaya menyilaukan yang diberikan oleh kuas di tangan Wang Lin. Dia merasakan rasa asam di hatinya. Ketika dia mengambil kuas saat itu, ada juga cahaya keemasan. Namun, membandingkan cahaya keemasan itu dengan cahaya keemasan di depannya sekarang, yang satu seperti matahari dan yang lainnya hanya kunang-kunang. HMPH, jadi bagaimana jika dia bisa membuatnya mengeluarkan cahaya keemasan yang kuat? Aku hanya tidak percaya dia bisa memahami cara menggunakan benda surgawi ini tanpa bimbingan aku. Harus dikatakan bahwa saat itu, jika bukan karena batu giok, aku tidak akan menemukan cara menggunakan sikat surgawi. Tentu saja, banyak yang berkaitan dengan kecerdasan aku sendiri. Lelaki tua memikirkan hal ini, ada sedikit kebanggaan di matanya. Namun, kebanggaan di matanya dengan cepat berubah menjadi linglung, dan linglung ini dengan cepat berubah menjadi kejutan. Dia melihat Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan menggambar simbol satu pukulan dengan satu gelombang tangannya. Ini tidak mungkin. Ya, orang ini hanya sedikit lebih pintar daripada aku, jadi setelah dia melihat aku menggunakannya, dia bisa mempelajarinya. Ya, ini harus menjadi kasusnya. Sama seperti pria tua pendek itu memikirkan hal ini, adegan berikutnya menyebabkan dia berteriak keras-keras. Mata Wang Lin juga tampak mengandung sedikit cahaya keemasan saat ini. Dia melambaikan tangannya lagi, menambahkan stroke lain untuk membentuk simbol 2 stroke. Tangan kanan Wang Lin tidak berhenti, dia membuat stroke lagi. Pada saat ini, simbol 3 langkah yang bersinar seperti matahari muncul di hadapannya. Saat simbol ini terbentuk, energi spiritual celestial dalam tubuh Wang Lin diaktifkan sendiri dan memasuki simbol. Di mata Suli Guo dan pria tua pendek itu, simbol 3 stroke memunculkan perasaan kesempurnaan. Seolah-olah ada dao surgawi yang tercetak pada simbol.
Gelombang cahaya emas menyebar dari simbol, bocor keluar dari menara, dan mengganti cahaya keemasan dari ujung kuas. Cahaya keemasan mengelilingi langit dan bumi. Awan hitam yang merupakan bendera jiwa segera meleleh dan mundur, mengungkapkan langit biru yang jernih. Mata Wang Lin memancarkan cahaya keemasan. Tangannya berhenti di udara setelah menggambar stroke ketiga. Jubah putihnya bergerak tanpa angin, dan rambutnya yang panjang dan longgar terurai ke belakang. Aura surgawi tiba-tiba menyebar dari tubuhnya. Dia memegang sikat surgawi seolah-olah dia sendiri seorang surgawi. Simbol emas tampaknya berisi dao langit dan rasa keagungan. Suli Guo benar-benar terpana, dan cahaya keemasan yang datang dari Wang Lin menyebabkan matanya terluka. Cahaya keemasan membuatnya merasa seperti sedang menghadapi sesuatu yang tidak bisa ia tolak. Seolah-olah Wang Lin hanya membutuhkan tetapi pikiran untuk membuatnya benar-benar menghilang. Meskipun dia pernah mengalami perasaan seperti ini sebelumnya, itu tidak pernah sekuat ini. Pada saat ini, perasaan ini terpatri jauh di dalam hatinya. Adapun pria tua pendek, dia menatap Wang Lin dengan heran. Guncangan di matanya mengerikan ketika dia berseru, "Surgawi! Kaisar Surgawi!" Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menunjuk simbol di depannya. Simbol segera menghilang, berubah menjadi bintik-bintik cahaya, terbang keluar dari menara, dan menyatu dengan dunia. "Sekarang katakan padaku identitasmu." Cahaya keemasan di mata Wang Lin perlahan menghilang. Namun, tatapannya seperti sambaran petir saat menembus mata lelaki tua pendek itu dan menatap langsung ke dalam dirinya. Wang Lin telah menggunakan suara setan surgawi. Suaranya berisi kekuatan jahat ketika memasuki telinga orang tua itu dan menjerat dirinya dengan jiwa asal orang tua itu. Alasan mengapa Wang Lin tidak menggunakan mantra pencarian jiwa adalah karena meskipun orang tua itu pertengahan tahap kultivasi ascendan adalah rak kosong, jiwa asalnya memiliki kekuatan yang sangat berbeda dari penjaga surgawi. Dengan betapa berhati-hati Wang Lin, dia tidak akan dengan santai menggunakan mantra pencarian jiwa kecuali itu adalah pilihan terakhir atau jika dia memiliki pemahaman penuh pada situasi. Mata pria tua pendek itu kosong saat dia gumam, "Aku dari sekte bulu pemurnian, dan nama aku Wang Yu. Aku memasuki Demon Spirit Land ini karena aku dikejar dan diburu oleh musuh aku. Kemudian, aku tidak berani pergi dan memutuskan untuk tinggal di sini. Tinggal di sini lebih baik, selama aku berhati-hati, tidak akan ada bahaya di sini." Mata Wang Lin bersinar dan dia bertanya, "Dari mana kamu mendapatkan benih surgawi dan harta surgawi?" "The Demon Spirit Land?" Orang tua itu berkata, "Ketika aku tiba di sini saat itu, aku tidak sengaja memasuki gua yang ditinggalkan dan mendapatkannya di sana." "Apalagi yang kamu lakukan dapatkan selain benih surgawi dan sikat surgawi?" Mata Wang Lin menunjukkan sedikit fanatisme. Pria tua itu bergumam, "Aku mendapatkan total 2 kantong memegang. Salah satu dari mereka tidak memiliki jejak indera ilahi dan berisi jejak tangkapan surgawi dan hal-hal lain, termasuk batu giok. Yang lainnya memiliki jejak indera ilahi di atasnya, jadi aku tidak bisa membukanya, tetapi itu dicuri oleh orang lain." Mata Wang Lin menjadi serius dan dia berkata, "Siapa yang mencuri tas pegang itu?" "Itu adalah pasangan kultivasi. Untungnya, aku membagi 2 tas dan menanamkan rasa ilahi aku sendiri pada yang lain. Kalau tidak, keduanya akan dicuri." Mata pria tua pendek itu menjadi lebih kosong, tetapi ketika berbicara tentang ini, ada jejak kebencian di matanya. Ini jelas merupakan pukulan besar baginya. Ini sangat alami, siapapun yang baru saja mendapatkan harta karun yang besar hanya untuk diambil begitu saja tidak akan pernah melupakan perasaan naik ke langit dan segera jatuh. Setelah dengan hati-hati mempertanyakan tentang penampilan pasangan kultivasi, Wang Lin bertanya, "Apa yang dicatat di batu giok?" Pria tua itu perlahan berkata, "Itu mencatat beberapa metode untuk menggunakan beberapa harta benda langit dan mantra celestial. Ada juga metode untuk membuat boneka pelindung surgawi. Namun, ada batasan pada batu giok, jadi aku tidak bisa melihat semua isinya." Dia masih dikunci oleh cahaya keemasan di mata Wang Lin dan suara setan surgawi, artinya dia tidak punya cara untuk berbohong, jadi semua yang dia katakan adalah kebenaran. "Di mana batu gioknya?" Mata Wang Lin bersinar. Pria tua itu berkata, "Di dalam tasku memegang." "Berapa lama net perangkap celestial dapat menjebak?" 3 hari. Wang Lin melambai lengan bajunya dan seuntai energi spiritual surgawi memasuki lelaki tua itu, menyegel jiwa asalnya. Kemudian Wang Lin memejamkan mata dan duduk dalam posisi lotus untuk berkultivasi. Adapun orang tua itu, dia pingsan. Namun, formasi 3 bakat pedang tetap berjaga-jaga. 3 hari berlalu dengan cepat. Pada hari ketiga, Celestial Capture Net yang telah dibundel lelaki tua itu segera mengeluarkan kilatan lampu hijau. Itu meninggalkan orang tua itu dan terbang ke samping. Kemudian itu berubah menjadi jaring hijau seukuran telapak tangan seseorang. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan mengulurkan tangan kanannya. Tas memegang pria tua itu segera terbang ke tangannya. Dia memindainya dengan akal ilahi dan kemudian sedikit mengerutkan kening. Dia mengulurkan tangan kanannya sekali lagi dan meraih pria tua itu. Setelah mengguncang lelaki tua itu, lebih dari 10 kantong berisi jatuh dari semua bagian tubuh lelaki tua itu. Wang Lin dengan santai melemparkan lelaki tua itu ke samping.
Kemudian formasi 3 bakat pedang dengan cepat terbang ke arah orang tua itu dan benar-benar mengunci pria tua yang tak sadarkan diri itu. Kantung memegang dipindai oleh Wang Lin satu persatu. Akhirnya, tatapannya jatuh pada tas yang terlihat sangat biasa. Setelah menyeka indera ilahi lelaki tua itu dari tas, indera ilahinya menyelinap ke dalam. Tas pegangan ini tidak memiliki apa-apa selain jade, semua jenis jade. Setelah memindai jade di dalam tas, mata Wang Lin tiba-tiba menyipit dan jantungnya berdetak kencang. Dia menggerakkan tangan kanannya dan sebuah batu giok hijau muncul di telapak tangannya. Giok ini tidak terbuat dari batu roh atau batu giok surgawi tetapi bahan yang belum pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Tampaknya itu bukan kayu atau batu, dan ketika dia memegangnya di tangannya, aura hangat mengelilingi tubuhnya. Akal ilahi Wang Lin memasuki batu giok, dan pada saat ini, ekspresinya berubah. Matanya bersinar terang sebelum secara bertahap meredup. Semua perhatiannya tertuju pada isi batu giok, dan dia benar-benar terkejut. Giok ini mencatat penggunaan 3 harta karun surgawi dan mantra celestial yang nyata. Ketiga harta karun surgawi ini dibuat secara pribadi oleh aku. Adapun mantra celestial, meskipun itu bukan peringkat tinggi, itu sangat menarik. Aku yakin kamu akan menyukainya.